Bagaimana batas aurat seorang wanita sesuai sunnah Rasulullah? Minta nasihat dan dalilnya, Ustaz. Aurat wanita itu setidaknya ada pada dua kondisi ya. Yang pertama, aurat ketika di dalam sholat. Aurat di dalam sholat. Nabi kita bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat juz 8 halaman 294, nomor hadis 7602. Di situ disebutkan an Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi qala, dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan minim ra'atin hatta tuwariya zinataha wala min jariyatin balaghatil haida hatta takhtamira. Allah tidak akan terima sholat seorang perempuan sampai dia menutup perhiasannya, menutup auratnya. Dan Allah juga tidak akan terima sholat dari seorang perempuan yang sudah haid sampai dia berkerudung. Dalam arti ketika sholat, perempuan yang sudah haid harus menggunakan kerudung, tutup kepala. Ini aurat wanita dalam sholat. Ada lagi aurat wanita di luar sholat. Coba dibuka itu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mari dibaca itu. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah Allah tentang jilbab. Kalau Allah perintahkan tentang jilbab, kira-kira di luar sholat perempuan mukminah ini kepalanya tertutup atau terbuka? Tertutup, karena jilbab itu ya semacam baju kurung begitu yang menutup, bisa menutup kepala, sebagian wajah dan leher sampai bawah. Berarti tidak dibenarkan pula ketika kita mengatakan sing penting dalam sholat kalau perempuan sudah haid maka ketika sholat harus pakai kerudung. Lah kalau di luar sholat tidak pakai kerudung itu ya tidak pas, bahkan salah. Orang yang beriman, perempuan mukminah, dalam sholat tutup auratnya termasuk dengan kerudung, bahkan sampai bagian luar telapak kakinya itu kalau dalam sholat harus tertutup. Dulu Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar? Bolehkah seorang wanita itu sholat dengan baju panjang dan dengan kerudung tetapi tidak memakai izar, yaitu kain bawahan? Nabi kita bersabda, idza kanatid dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Boleh
kalau baju panjangnya itu bisa menutup bagian luar telapak kakinya. Sehingga kalau dalam sholat dari atas sampai bawah itu tertutup, telapak bagian luar telapak kaki juga harus tertutup. Nah, kalau di luar sholat dengan syariat jilbab ini berarti kalau di hadapan yang bukan mahramnya itu juga wajib untuk menutup kepala. Ini Allah yang ngendika. Namun sekarang tampaknya di beberapa perempuan yang juga ngaku Islam, jilbab, kerudung itu hanya menjadi fashion. Hanya menjadi fashion. Tidak menutup auratnya, tetapi hanya menjadi fashion. Tampaknya kepalanya tertutup, tetapi lekuk tubuhnya kelihatan semua. Tabarut sudah. Ya toh, sering kita lihat. Tanpa sengaja di jalan itu banyak yang pakai kerudung, tapi bajunya ternyata ketat. Anak-anak kuliah juga begitu. Udungnya diuwel-uwel di leher. Dadanya dibiarkan terbuka. Dalam arti tidak dijulurkan jilbabnya sampai menutup dada. Sehingga hanya untuk fashion, kekinian. Belum lagi dengan celana yang ketat juga sehingga kelihatan semua. Lah bagaimana perempuan-perempuan yang ngaji di MTA jangan ikut-ikutan fashion seperti itu. Utamanya yang masih muda-muda ini. Kalau yang sudah sepuh-sepuh rasanya tidak mungkin. Yang masih muda-muda ini. Kalau itu kalian lakukan, para pemudi ini, kalian menjadi penghuni neraka menurut Nabi yang tidak pernah dilihat oleh Nabi. Nabi kita bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Berarti luar biasa ini. Nabi sampai belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada dua golongan ahli neraka. Yang pertama, qaumun ma'hum siyad ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang yang selalu memegang cemeti, mencambuk dengan cemeti itu orang-orang, artinya suka memukuli orang-orang. Lah yang kedua ini wanisaun, perempuan kasiyatun, berpakaian ariyatun, tetapi seperti terlanjang, lekuk tubuhnya kelihatan semua. Mumilatun ma'ilatun, berlenggak-lenggok untuk menebar pesona. Wis pakaian seperti telanjang berlenggak-lenggok. Dia berpakaian, kepalanya juga tertutup. Namun hanya untuk fashion, lekuk tubuhnya kelihatan semua. Kemudian berlenggak-lenggok jalannya. Dan ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Ada yang pakai kerudung, tetapi kepalanya seperti punuk unta yang miring. Jadi pakai kerudung itu sini bendol sini. Kan punuk unta itu kan bendol, dia kan miring. Ada perempuan-perempuan yang ngaku Islam, dia pakai tutup kepala, tetapi sini bendol di sini, atau di sini, atau di atas sini. Ketoit pakai kerudung tutup kepala, tetapi ada bendolan yang disengaja seperti punuk unta yang miring. Kata Nabi kita, la yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha.
Wanita-wanita yang seperti ini, perhatikan ya ibu-ibu dan putri-putri ya. Wanita yang seperti ini, satu, berpakaian seperti telanjang, lekuk tubuhnya kelihatan semua, tabarruj. Dua, berlenggak-lenggok di hadapan yang bukan mahram. Tiga, kepalanya seperti punuk unta yang miring. Dijamin oleh Nabi kita, la yadkhulnal jannah. Perempuan-perempuan seperti ini meskipun fashionable, meskipun mengikuti fashion, tetapi la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Jangankan masuk mencium harumnya surga saja tidak bisa. Meski dikatakan fashionable, mengikuti tren, mengikuti zaman modern dan lain sebagainya, tetapi ternyata tidak diterima di surganya Allah. Padahal kata Nabi, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Bau harumnya surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak yang sangat jauh itu sudah tercium saking wanginya. Namun wanita-wanita yang Nabi sebutkan dengan ciri-ciri yang seperti tersebut di dalam sabda beliau itu, mencium baunya surga saja itu tidak bisa, apalagi masuk di dalamnya. Maka jaga auratnya.